Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungannya dan kalian semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama. Pada kesempatan ini kita akan belajar IPA kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran melalui video interaktif tentang perkembangbiakan hewan, siswa dapat menyebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif dengan benar. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan ini perlu dilakukan oleh hewan untuk terhindar dari kepunahan. Pada dasarnya, terdapat dua cara perkembangbiakan hewan, yaitu generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang ciri perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Yang pertama, A. Perkembangbiakan generatif. Cara perkembangbiakan hewan yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau seksual atau perkawinan. Perkembangbiakan ini terjadi ketika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dan membuahi sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Dalam proses pembuahannya terdapat dua jenis pembuahan, yaitu secara internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induknya. Nah, contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, bebek, penyu, komodo, dan burung. Ini contohnya. Selanjutnya, contoh hewan ovipar yang pembuahannya dengan cara pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Ya, ini pembuahannya di luar tubuh. Selanjutnya, vivipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasa disebut juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina sehingga induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar adalah anjing, kucing, kambing, sapi, dan kelinci. Nah, vivipar atau hewan mamalia menyusui. Nah, inilah contoh hewannya ya. Yang pertama kelelawar, kemudian lumba-lumba, terenggiling, paus, kambing, singa, tikus, kucing, dan juga gajah. Silahkan diperhatikan dulu contoh hewan-hewan vivipar atau menyusui. Kemudian ada lagi contoh hewan lain yang lagi, yaitu ada singa laut, ada lumba-lumba, ada paus, ada gajah, kucing, dan monyet. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan beranak. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Adapun pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk hewan. Saat berada di dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah menetas, calon anak tersebut akan dilahirkan keluar dari tubuh induk hewan. Adapun contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Inilah gambarnya contoh hewan ovovivipar. Yang pertama ada platypus, ikan pari, hiu, kuda laut,
iguana, dan kadal. Oke, selanjutnya yang B, perkembangan vegetatif. Cara perkembangbiakan hewan selanjutnya adalah vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang dimaksud memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Adapun ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, yang pertama adalah tunas. Tunas kecil akan muncul pada tubuh induk hewan. Ketika sudah cukup umur, tunas tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah Porifera dan Hydra. Nah, kita lihat contohnya hewan yang bertunas. Nah, ini hewan Hydra. Nah, itu ada tunasnya ya, 3. Dan satu lagi sangat kecil, itu tunasnya hewan Hydra. Yang selanjutnya adalah ini Porifera. Tunasnya dari dalam kemudian keluar jadi hewan lagi. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah planaria dan beberapa jenis cacing. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini planaria, dari satu yang di tengah kemudian dipotong menjadi 3, bagian kepala, tengah, dan ekor. Bagian kepala akan tumbuh menjadi badan dan ekor menjadi baru, kemudian bagian tengah itu ke kiri tumbuh kepala dan ekornya, dan bagian ekor akan tumbuh badan dan kepalanya sehingga menjadi 3. Kalau yang ini adalah gambar apa? Iya, gambar bintang laut. 3. Membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Cara induk hewan membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Ukuran hewan amuba sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini contoh hewan amubanya, dilihat dengan mikroskop. Nah, ini cara perkembangbiakannya. Yang pertama itu amuba dewasa. Yang kedua, intinya menjadi 2 membelah, kemudian semakin lama semakin membelah. Nomor 4 hampir terpisah, yang nomor 5 sedikit lagi terpisah, dan yang nomor 6 menjadi 2 sel anak. Nah, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tadi ya. Bagaimana? Senang? Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Dari saya, apabila ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.